Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar Radio Rasil yang saya cintai, dulu ada seorang punya anak dua perempuan. Yang satu kawin dengan petani, yang satu lagi kawin dengan tembikar. Orang yang suka bikin kayak boneka atau cangkir, gelas, pot dari tanah liat. Setelah 2 tahun, ayahnya mengunjungi mereka. Pertama ketemu dengan anak yang pertama yang kawin dengan petani. Ya, setelah ngobrol sana sini, gimana keadaanmu? Oh, alhamdulillah, suami saya menyewa tanah. Kemudian juga dia pinjam uang untuk membeli benih. Ya, alhamdulillah. Kalau hujan ya alhamdulillah. Tapi kalau nggak hujan, waduh, repot sekali. Ya, dia punya hutang sana sini, nggak bisa bayar gitu kan. Udah selesai, kemudian ia berkunjung ke anaknya yang kedua yang kawin dengan tembikar itu. Setelah ngobrol sana sini, gimana? Oh, suami saya membeli tanah, kemudian dibuat tanah itu untuk bikin macam-macam, kayak kerajinan dari peleret itu ya. Kemudian dibilang kalau nggak ada hujan, alhamdulillah bisnis kita jalan baik. Tapi kalau ada hujan, ya aduh, itu yang jadi masalah. Ya, sudah selesai dia pulang ke rumah, istrinya tanya, "Bang, gimana bang anak kita?" Pokoknya gini, kalau hujan kamu bilang alhamdulillah, kalau nggak hujan alhamdulillah. Jadi memang hidup itu begitu ya. Kadang-kadang ada sesuatu peristiwa atau apa saja kejadian, ya itu menguntungkan berapa orang atau sekelompok orang. Ada lagi kejadian justru dengan kejadian itu adalah merugikan orang lain. Orang yang jualan es misalnya, minuman itu senang kalau musim panasnya. Jadi kalau ada hujan sepi dia. Dan sebaliknya orangnya petani dan sebagainya. Oleh karena itu maka dalam hidup ini kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena segala apa yang terjadi itu mesti ada hikmatnya. Kadang-kadang kita tahu langsung hikmatnya itu, kadang-kadang tidak. Right. Kalau nggak ada orang sakit, ya ada orang menderita misalnya. Itu dokter-dokter kasihan, farmasi itu bangkrut mungkin. Ya, itu satu. Yang kedua, juga kita harus bisa memahami hidup ini. Kadang-kadang orang itu apa yang kita maksudkan itu mereka salah paham. Right. Atau kita sudah menjelaskan dengan jelas, tapi juga orang kadang-kadang menangkapnya itu lain. Dan baik itu kata-kata maupun sikap. Jadi ada orang pernah dia bertamu, begitu datang dia semua orang bangun. Satu orang yang bangun. Dalam hatinya itu orang ajar, sombong benar itu orangnya. Padahal setelah dia tahu ternyata orang itu memang kena stroke, habis berdiri. Ya, oleh karena itu maka Nabi Muhammad SAW mengajak kepada kita kalau kita melihat sesuatu kelainan pada seorang, itu jangan langsung menghukum, mengambil kesimpulan. Kata Nabi, cari 70 alasan kalau bisa. Misalnya kita punya tetangga ya, tetangga itu dia mengadakan akikah misalnya.
itu ngundang orang dari mana-mana, right? Orang dari jauh diundang, tapi kita tetangganya nggak diundang, kan kesel kita kan. Nah sikap kita gimana? Kata Nabi cari alasan, oh mungkin dia sudah ngundang tapi saya lupa, atau mungkin dia ngasih tahu sama istri saya, dia lupa nyampaikannya, atau dia menganggap saya ini sudah seperti saudaranya, nggak usah diundang lagi, ya. Jadi itulah ya. Jadi kita harus selalu dalam hidup ini selalu husnudon, jangan suudzon, right? Nah itu hidupnya tenang kalau kita selalu husnudon, ya.